dan atau paradigma dalam ilmu hukum adalah kerangka filosofis paradigma yang memengaruhi satu, cara melihat hukum, apa itu hukum, dua, cara kerja hukum, bagaimana hukum dibentuk dan diterapkan, tujuan hukum, keadilan, stabilitas, subordinasi, konsensus, dan lain-lain. Yang pertama ada aliran atau paradigma legal, filosofi, teologi, konsep peranan hukum, pemahaman hukum, law as what ought to be in moral or ideal precepts is constituendum. Asas moralitas yang bernilai universal menjadi bagian inheren sistem hukum alam, keadilan yang masih harus diwujudkan, melihat atau memahami hukum dari dimensi moral, etis atau religius, karena guna norma normologi, norma moral gunakan untuk menjawab apakah hukum itu adil dalam debat HAM yang berkonflik dengan nilai-nilai agama, hukum Islam, dan Pancasila. Legal positive post positivism, well as what it is written in the books, is constitutum, kaidah-kaidah positif yang berlaku umum dan abstrak, di suatu waktu tempat tertentu, terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu dan yang berlegitimasi. Hukum perundang-undangan nasional atau negara, perintah-perintah eksplisit yang secara positif telah rumus jelas guna menjamin kepastian, norma positif relatif, gunakan legal positivism, analisis normatif, undang-undang berlaku, KUHP, undang-undang, peraturan pemerintah. Nah, jadi ini adalah beberapa aliran dan atau paradigma dalam ilmu hukum ya, Mas Brian ya. Jadi kita udah mulai lebih serius lagi ya, apa lebih mungut lagi. Ini harus dicatat ya, Mas Brian ya, supaya paham Oh, ya. Jadi kerangka filosofis atau paradigma yang mempengaruhi itu yang pertama adalah cara melihat hukum, apa itu hukum. Kemudian kedua cara kerja hukum, bagaimana hukum dibentuk, politik hukum berarti kan, dan juga diterapkan. Kemudian tujuan hukum untuk keadilan, stabilitas, moderasi, konsensus, dan lain-lain seperti itu. Nah, aliran atau paradigma yang pertama adalah legal filosofi atau teologi. Nah, ini sebenarnya adalah eh, yang paling saya sukai, metode yang paling saya sukai gitu. hmm. Jadi konsep pemahaman hukum, law, law as what ought to be in moral or deal precepts, use constituendum. Ciri hukumnya adalah asas moralitas yang bernilai universal dan menjadi bagian inherent sistem hukum alam. Kemudian keadilan yang masih harus diwujudkan, kemudian menilai dan memahami hukum dari dimensi moral, etis, atau religius. Ranah dan kegunaannya adalah normatif, normologik, norma dan moral. Nah, ini digunakan, kegunaannya adalah gunakan untuk menjawab apakah hukum ini adil ataukah tidak, seperti itu. Misalkan dalam debat HAM yang berkonflik dengan nilai-nilai agama, dan lain sebagainya. Contohnya hukum Islam, Pancasila, dan lain sebagainya. Banyak sekali hukum-hukum yang bisa kita challenge dengan legal filosofi atau teologi ini. Misalkan hukuman mati, misalkan sanksi hukuman mati, vonis hukuman mati. Adil nggak dia, kira-kira Mas Brian, untuk si terdakwa atau terpidana? Hukuman mati. Nggak adil, Gimana? nggak adil, Pak. Kenapa nggak adil? Adil sih, tergantung kasus adil. Ya Hak, misalkan hak, hak asasi kan nggak adil, Pak. apa namanya? Mas Brian udah belajar apa hukum hukum hak asasi manusia belum? Tem- HAM.
Sudah, Pak. Sudah belajar HAM ya? Oke. Ya. Eh, Kalau misalkan katakanlah pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, siapapun orang atau Hmm. barang siapa orang yang melakukan pembunuhan berencana maka dipidana dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati misalkan. Nah, itu kira-kira ketika hakim memvonis pelaku hukuman pelaku pidana mati pelaku pembunuhan berencana dengan hukuman mati itu adil nggak? Adil, Pak. Adil. Berarti adil kalau misalkan orang tapi kalau Mas Brian sendiri setuju nggak ada yang hukuman mati? Setuju, Pak. Kalau ini korupsi, setuju. Setuju. Eh, Kalau misalkan narkotika hukuman mati setuju tidak? Setuju, Pak. Berarti hukuman mati itu berarti tergantung jenis tindak pidananya ya kan. Kalau orang mencuri ya kan atau misalkan melakukan penganiayaan ya jangan sampai hukuman mati kan. Apalagi kayak pemalsuan dokumen yang maksudnya lebih kepada tindak pidana ringan seperti itu. Nah, kalau misalkan hukuman kejahatannya itu dia kejahatan tingkat tinggi ya kan merugikan orang banyak, ya dia pasti pantas untuk dihukum mati gitu loh. Bahkan hukuman mati sekalipun itu rasanya nggak adil kan. Coba dia membunuh misalkan 100 orang, kemudian dia hanya bisa dihukum 1 kali misalkan. Itu adil nggak kira-kira? Sebenarnya nggak adil ya kan. Harusnya Ya, dia mati sampai 100 kali gitu loh. ya, Tapi kan nggak bisa kan. Nah itulah makanya Allah itu menciptakan akhirat ya kan. Menciptakan mahkamah eh, akhirat yang benar-benar semua orang itu eh, bisa merasakan keadilan gitu. Karena bagi saya kalau misalkan kita berbicara coba Mas Brian misalkan punya pendapat lain nggak ya dengan saya? Di dunia ini memang tidak ada sesuatu yang adil gitu loh. Kita mau apa namanya mencari keadilan dimanapun itu ya nggak akan pernah bisa adil sebagaimana utuh gitu loh. Makanya kalau ada gium Mas Brian kan dulu mungkin pernah dengar tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh ya kan. ya, Benar betul. nggak? Hmm, Itu kan benar. jargonnya orang hukum kan. Tapi sebenarnya keadilan tuh ada nggak sih? Ya kita lihat aja gitu loh. Dengan kasus Tom Lembong misalkan. Atau misalkan kasus korupsi yang cuma dihukum 2 tahun, 5 tahun. Atau misalkan kita lihat kasus-kasus pembunuhan atau yang apa TNI itu TNI yang Ya, apa gitu yang mau ini senior. kemudian dia hanya divonis beberapa tahun saja. Itu adil nggak sih? Hmm. Kan pasti nggak adil gitu loh. Bahkan dibawa kemanapun tuh nggak mungkin adil. Kita lihat sekarang Israel membunuh ratusan ribu anak kecil yang nggak berdaya misalkan. Kemudian dia masih berkeliaran sampai saat ini Benjamin Netanyahu. Adil nggak? Nggak adil gitu loh. Adil tuh di mana sih? Ya adil cuman kita itu tetap kita hanya bisa berusaha untuk membuat keadilan itu tetap terwujud gitu loh. Tapi keadilan yang hakiki itu hanya di akhirat nanti gitu loh. Di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala itu yang akan benar-benar kita kalau dalam Islam kan sebiji atom pun yang kita lakukan itu pasti ada balasan. Nah, itu nanti gitu loh. Nanti akan kita itu Betul. eh, pertanggungjawabkan apa ya yang kita lakukan semuanya di dunia ini kan. Tapi ketika di dunia ini ya keadilan itu ya hanya hanya untuk orang-orang yang berduit aja seperti itu. Ya kalau dia berduit ya dia bisa membeli pengadilan, dia bisa membeli hukum, ya kan. Kalau orang miskin dia nggak punya akses, ya dia kehilangan motor, melapor ke polisi, mungkin malah diperas, dimintain uang dan lain sebagainya. Kalau nggak Betul. viral, ya kan. Kemudian kita nggak berurusan sama polisi, kita lagi adem ayem, dikenain pajak, dinaikin pajaknya apa, ya kan. Ada lagi pejabat flexing, mungkin di tengah masyarakat lagi susah,
lagi di PHK, terus di mana adilnya gitu loh, kan nggak ada gitu. Meskipun kita harus tetap berusaha untuk mencari keadilan itu gitu loh. Kita nggak boleh putus asa. Meskipun kita harus percaya bahwasanya keadilan yang pasti, yang 100% yang penuh itu nanti gitu, bukan di dunia ini. Nah, kemudian kalau apa namanya eh, legal filosofi teologi itu selalu menggunakan nilai-nilai dimensi moral, etis atau religius gitu loh. Sehingga eh, setiap aturan yang baru ya kan, yang baru datang dari luar negeri misalkan, kita itu bisa challenge dengan apa yang sudah kita ilmui gitu loh. Kayak misalkan eh, hukum Islam ya, menurut saya yang paling apa namanya paling mencakup semuanya itu hukum Islam. Kayak LGBT misalkan, boleh nggak LGBT itu, Mas Bayan? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Kalau di dalam agamanya saya, boleh nggak LGBT itu? Nggak boleh, Pak. Ada larangannya juga kan? Sama gitu loh. Ada, Pak. Kalau misalkan dibawa ke Indonesia, pasti nggak akan pernah bisa diterima, kecuali masyarakatnya pindah semua, mungkin WNA semua, mayoritas WNA mungkin kayak di Bali mungkin gitu ya. Itu mungkin aja bisa gitu. Tapi kan nggak semudah itu gitu loh. Artinya apa? Semua hukum yang datang ke sini itu harus kita challenge dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, yaitu nilai-nilai agama gitu. Karena nilai-nilai agama itu ya yang paling benar menurut saya gitu. Meskipun kadang kita merasa, oh kok kejam sih, misalkan kayak Islam kok potong tangan, kok apa namanya hukuman mati misalkan. Kan Allah sendiri mengatakan misalkan eh, yang baik, yang menurut kamu baik itu belum tentu baik untuk kamu, yang menurut kamu buruk itu belum tentu buruk untuk kamu gitu kan. Sama seperti hukum potong tangan misalkan atau hukum pancung, kelihatannya itu sangat menderita, sangat sangat apa kejam. Justru itu tuh yang baik gitu loh. Dengan hukuman pancung coba berapa banyak orang yang diselamatkan dari orang tersebut gitu loh. Misalkan dia Benar, seorang Pak. pembunuh berantai, dia dihukum pancung. Kalau dihukum pancung itu, Mas Brian, di dalam Islam itu sebenarnya yang benar adalah dia itu disaksikan di tengah kota, ya, kemudian Hmm. di apa namanya dipenggal lehernya di depan banyak orang. Dan itu biasanya cuma laki-laki aja, yang perempuan nggak boleh lihat sama anak-anak. Dia Hmm. mayoritas yang boleh lihat itu adalah mayoritas laki-laki. Tujuannya apa? Supaya orang-orang tuh takut gitu loh. Kalau misalkan dia melakukan perbuatan pembunuhan misalkan ya, atau kayak sekarang korupsi misalkan atau terorisme, itu dia hukumannya mati. Dengan cara seperti itu, banyak sekali orang yang tadinya mau ngebunuh orang ya kan, itu malah jadi takut dan jadi nggak jadi. Kalau sekarang coba orang, orang senggol-senggolan di jalan aja udah pengen mukul orang bahkan sampai mau ngebunuh orang kan kayak gampang banget gitu loh kita ngebunuh orang itu karena kenapa? Karena nggak takut, ya kan? Karena kita Ya. nggak takut dengan hukumannya. Nanti bisa dibeli, nanti ada restoratif justice, nanti hakimnya bisa disuap dan lain sebagainya. Seperti itu semua gitu. Jadi orang tuh nggak ada yang takut dalam melakukan sebuah kejahatan. Nah, ini kan nggak ada efek deterrence-nya gitu loh. Mau kita pakai ilmu apapun, pakai teori di common law di Eropa, di Amerika, semuanya sama. Bahkan Amerika coba lihat, itu Amerika itu yang paling banyak apa penembakan massalnya gitu kan. Coba aja lihat, dia kan Ya. memperbolehkan senjata api kan, dan dia apa yang paling banyak melakukan pembunuhan. Bisa dibandingkan dengan misalkan yang menerapkan hukuman yang strict ya, misalkan kayak di Arab Saudi. Berapa banyak orang yang membunuh di Arab Saudi? Pernah nggak Mas Brian dengar apa namanya penembakan massal di Arab Saudi misalkan? Nggak Nggak pernah, Pak. ada kan penembakan Nggak massal ada. di Arab Saudi, nggak ada kan penembakan di sekolah kayak di Amerika misalkan, nggak ada gitu karena Hmm. orang itu takut gitu. Jadi seperti itu menurut saya ya, karena agama itu kan tadi dibuat oleh Tuhan. Tuhan itu yang paling mengerti kita gitu, yang mengerti ciptaannya. Kita kan semua ciptaan Tuhan kan, otomatis yang paling mengerti tentang kita itu ya Tuhan gitu. Nggak mungkin manusia, nggak mungkin orang lain. Manusia itu hanya ya bisa berpikir aja, tapi bisa salah, bisa benar kan. Nggak semuanya bisa benar. Yang paling benar, yang pasti selalu benar siapa? Pasti Tuhan gitu loh. Nggak mungkin Tuhan salah. Kalau Tuhan salah, siapa yang benar gitu kan? Nggak mungkin. Masa manusia yang benar? Masa
presiden yang benar, enggak. Pasti Tuhan yang Ya, benar kan. Makanya otomatis dasar filsafat itu adalah hukum itu sebenarnya hukum milik Tuhan gitu loh. Selain itu yang diatur misalkan tentang kayak hukum, misalkan hukum AI, hukum kripto misalkan, atau hukum yang lebih kontemporer misalkan judol atau narkotika jenis apalah itu yang belum secara eksplisit ada di dalam aturan agama misalkan. Nah, itu boleh tuh kita kita buat undang-undangnya. Tapi kalau sudah ada yang apa namanya? Yang sudah tertulis, ya sebaiknya itu di diakomodir gitu loh. Ya karena Indonesia adalah negara yang memang bukan negara agama ya, tapi adalah negara yang dekat dengan agama. Dan kalau misalkan pun kita nggak bicara tentang agama, kita coba challenge. Misalkan hukuman apa yang paling tepat untuk pelaku korupsi? Hukuman apa? Hukuman mati kan? Kayak dilihat di Cina itu. mati ya, Pak. Hukuman mati Cina itu ya meskipun diktator ya otoriter, tapi coba lihat Cina. Itu luar biasa sekali. Mobil-mobil sekarang dengan harga murah tapi fiturnya canggih. Dia bahkan bisa bangun rumah sakit dalam dalam apa namanya? Dalam waktu 2 minggu. Bahkan pernah lihat pertunjukan drone di Cina nggak, Mas Wen? Kenapa? Nah itu kan kayak apa sih film Spider-Man yang Mysterio tahu nggak? Yang benar-benar Ya, ya, drone Pak. banyak gitu. Terus dia bisa Ya, kayak ya. bikin animasi yang itu tuh dari drone gitu loh. Itu coba kalau dijadikan senjata, itu dikasih dikasih peluru itu bisa menginvasi negara, bisa bisa rata dengan tanah itu negara itu. Saking apa eh, hebatnya teknologi Cina ya. Ya karena kenapa? Karena nggak ada korupsi gitu. Kalau di Konoha semuanya dikorupsi kan, dari mulai Ya. polisi sampai yang oknum-oknum polisi sampai pejabat-pejabat tingkat tinggi semuanya dikorupsi kan. Coba apa yang paling teori apa? Kita pakai hukuman, oh hukuman 20 tahun penjara atau apa nanti ada remisi ya kan? Remisi paling setengahnya 20 tahun penjara cuma menjalani hukuman 10 tahun penjara. 10 tahun penjara juga emangnya yakin dia ada di dalam Hukuman. penjara? Bisa aja dia jalan, ya kan? Nonton Ya, tenis kek atau pergi pergi ke kembali. main golf atau apa, bisa aja gitu loh. Atau di dalam selnya ada TV ya kan, bisa main gitu kan pijat, bisa main PS dan lain sebagainya. Apa itu dari hukuman itu? Ya udah hukuman mati gitu loh. Ya sesuai dengan nilai-nilai agama tentu pasti ya harus diukur atau ditentukan oleh orang yang paham agama dan juga ilmu hukum itu. Gitu. Kemudian yang kedua adalah aliran dan atau paradigma legal positivism atau post positivism ya. Law as a what it is written in the books. Itu ius constitutum. Apa itu ius constitutum dan ius constituendum, Mas Wayan? Ius Yes. constitutum dan constituendum. Oh, itu hukum yang diharapkan. Kalau hukum positif itu hukum yang berjalan. Sedang ada. Betul. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang. Kalau ius constituendum yang diharapkan. Karena kita mengharapkan hukum itu selalu berkaitan dengan Tuhan, nilai-nilai yang diturunkan dengan Tuhan, makanya itu masih ius constituendum. Tapi kalau yang sekarang itu ius constitutum. Cirinya adalah kaidah-kaidah positif yang berlaku umum in abstracto di suatu waktu atau tempat tertentu. Kemudian terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. Kemudian dia hukum perundang-undangan nasional atau negara. Kemudian perintah-perintah eksplisit yang secara positif telah terumus jelas guna menjamin kepastiannya. Kemudian ranah dan kegunaannya itu normatif ya. Guna, kegunaannya adalah legal positivism untuk menganalisis normatif undang-undang yang berlaku. Ini contohnya KUHP, UUD, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Gitu. Jadi misalkan kita melihat kebijakan apapun lah, kebijakan pajak misalkan, atau kebijakan apa tadi royalti misalkan.
itu kita bisa eh, mengkritiknya seperti itu. Bener nggak sih ini undang-undang ini gitu dengan cara apa namanya yang legal ya tentunya ya. Ya mungkin bisa dengan cara judicial review atau ya protes dengan demonstrasi tapi yang sesuai dengan arah hukum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kalau dari sisi ini ya berarti hukum itu memang termak lebih ditekankan pada yang termaktub dalam undang-undang seperti itu. Beda dengan legal filosofi atau teologi. Lanjut, Ren. Selanjutnya ada legal realism atau behavioralism, sociology of law. Law as it is made by the judge in the court of law or judge made law. Use constitutum, hukum yang dipahami dari praktik di pengadilan. Apa yang dilakukan hakim? Keputusan yang diciptakan hakim in correcto dalam proses peradilan. Hasil cipta penuh pertimbangan atau judgment dari hakim pengadil. Normatif behavior, norma positif judicial, gunakan legal realism atau sociology of law jika ingin melihat bagaimana hukum dijalankan di lapangan. Studi tentang perbedaan putusan hakim terhadap kasus serupa. Legal structuralism, functionalism, struktur functionalism, law and society. Law as it is law as it isn't society. Law as regula regularities. Hukum adalah bagian dari struktur sosial dan berfungsi menjaga peraturan di masyarakat. Pola perilaku sosial. Institusi sosial yang nyata fungsional di dalam sistem kehidupan masyarakat, baik dalam proses pemulihan, penertiban, dan penyelesaian sengketa, maupun dalam proses pengarahan yang membentuk pola perilaku yang baru. Empirik normologik, peran hukum adat dalam penyelesaian konflik di desa. Critical legal theory, critical legal studies, law as historical atau virtual artists, law as virtually understood or believed, law as a false, consciousness, or as falsely realis, Falsely, ya. hukum, oh falsely, sorry Pak. Hmm. Hukum bukan netral, hukum mencerminkan kekuasaan dan ideologi dominan. Secara struktur sebagai suatu realitas virtual atau historis yang merupakan hasil proses panjang kristialisasinya nilai politik, ekonomi, sosial, budaya, etnik, gender, dan agama sebagai instrumen hegemoni yang cenderung dominan, diskriminatif. Pak, tunggu sebentar, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya, Dan
Sorry, Pak. Sebagai instrumen hegemoni yang cenderung dominan, diskriminatif, dan eksploratif, siap-siap terbuka bagi kritik revisi dan transformasi guna menunggu menuju emansipasi empirik kritis, gunakan kritikal legal sadis jika ingin mengkritik pertimbangan atau bias dalam hukum. Hukum agraria berpihak pada perusahaan yang besar, hukum perdata warisannya patriarkis. Hmm, oke, Mas Wayan. Kita coba lanjut di room selanjutnya ya, Mas Wayan. Ya, Pak.